Disimpulkan bahwa kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Di tempat kos ini Arya Daru beristirahat, dan di kos ini juga Arya Daru ditemukan tewas pada tanggal 8 Juli 2025 dengan kondisi yang mengenaskan. Kepala terlilit lakban kuning. Di sini pula polisi memulai penyelidikannya, mengumpulkan bukti-bukti yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 bukti dan juga CCTV yang menayangkan hari-hari atau waktu-waktu terakhir Arya Daru Pangayunan. Arya Daru ditemukan tewas oleh penjaga kos pada 8 Juli sekitar pukul setengah 8 pagi. Berbagai spekulasi menyeruak, narasi demi narasi muncul di publik, mengingat Arya Daru merupakan diplomat yang pernah terlibat dalam penanganan dan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang. Publik bahkan menduga CCTV telah direkayasa. File video yang kami analisa, kami tidak menemukan adanya motion atau gerakan atau gambar yang memiliki atau muatan tindakan kekerasan fisik. Dalam proses pemeriksaan digital forensik pada barang milik Arya Daru, Saji Purwanto menjelaskan jika telepon genggam yang diperiksa adalah telepon genggam yang sudah lama tidak digunakan dan berada dalam kamar kos Arya Daru. Handphone yang diberikan atau kami terima itu pertama kali dinyalakan atau di-on-kan itu tahun 2019 bulan Juni. Kemudian kami melakukan penelitian, digunakan komunikasi instant messenger itu di bulan September 2022. Kemudian dinyalakan Januari 2024. Kami sampaikan bahwa handphone Samsung Ultra 22 yang sehari-hari dipergunakan oleh korban sampai sekarang belum diketemukan. Dokter spesialis forensik dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Dr. Yoga Tohijiwa, menjelaskan temuannya pada saat melakukan otopsi terhadap jenazah Arya Daru Pangayunan. Yang pertama, ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam. Selanjutnya terdapat luka-luka lecet pada pipi kanan dan pada leher, yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet di bagian leher. Serta pada seluruh organ-organ dalam itu kami temukan adanya pelebaran pembuluh darah dan juga bintik-bintik perdarahan. Selain itu, kepolisian juga melakukan uji DNA di tempat kejadian perkara. Kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban. Polisi menemukan hal menarik dari jejak digital yang ditemukan dalam ponsel lama milik Arya Daru. Di situ dinyatakan jika Arya Daru pernah mengirim email ke sebuah layanan kesehatan mental pada rentang tahun 2013 dan 2021 yang menyatakan keinginan untuk mengakhiri hidup. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Nathanael juga menjelaskan jika peran profesional Arya Daru berdampak pada kondisi psikologisnya. Arya disebut cenderung menutup kondisi emosional tersebut hingga akhirnya terakumulasi dan ujungnya Arya memutuskan untuk mengakhiri episode kehidupannya. Pada akhirnya, polisi mengambil kesimpulan jika tewasnya sang diplomat tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ada unsur tindak pidana. Disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada
indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Kesimpulan ini sangat tidak memuaskan bagi publik dan terutama bagi keluarga Arya Daru. Mereka menolak kesimpulan penyebab kematian Arya Daru yang telah diumumkan oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Keluarga masih meyakini jika kebenaran atas kematian Arya Daru akan menemukan titik terangnya. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu. Dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga. Kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Meta bahkan berharap jika polisi masih terus melakukan pendalaman akan kasus yang menimpa adik iparnya. Terutama masih ada satu benda penting yang masih belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan. Dengan dibantu oleh Asosiasi Psikolog Forensik, polisi menemukan jejak-jejak bahwa Arya Daru telah mengakses layanan kesehatan mental dan meminta bantuan karena ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Arya Daru sama seperti kita, manusia yang memiliki kecemasan, kelelahan, depresi, trauma, dan burnout dari hal-hal eksternal, salah satunya dari lingkungan kerja. Tapi satu yang harus kita ingat, Arya Daru, diplomat muda, telah membantu pemerintah Indonesia memulangkan, menyelamatkan warga negara Indonesia dari kejahatan kemanusiaan, perdagangan orang. Tim CNN Indonesia mengucapkan duka cita yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Arya Daru, kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukannya sungguh luar biasa. Irene Wardani, Prabowo Kusartoyo, Jakarta.